Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah balik lagi ke channel ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal, namaku Wulan. Dan channelku ini berisi tentang kisah-kisah dan cerita-cerita tentang segala sesuatu hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kamu belum pernah dengar atau mungkin kamu belum pernah tahu. Dan kali ini guys, aku akan menceritakan sebuah boneka yang cukup melegenda di Jepang dan juga populer di seluruh dunia. Boneka ini dipercaya sebagai boneka yang memiliki nyawa, boneka yang memiliki arwah karena boneka ini walaupun dia berbentuk seperti benda mati, tapi boneka ini rambutnya itu dipercaya bisa bertambah panjang, bahkan ketika sudah dipotong berkali-kali, rambutnya itu tetap bisa bertambah panjang. Boneka apa sih itu? Kok bisa ngeri kayak gitu? Yuk kita simak berikut ini. Tapi sebelum kamu mendengarkan ceritaku lebih lanjut dan sebelum aku bercerita lebih lanjut, aku berpesan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita aku ya. Kali ini aku ingin menceritakan tentang asal-usul yang bernama boneka Okiku. Mungkin kalian pernah atau familiar dengan boneka Annabelle ya, boneka yang diangkat di sebuah film yang mengerikan dan membawa malapetaka. Tapi apakah kamu juga pernah mendengar tentang boneka Okiku? Boneka yang ada di sebuah kuil di Jepang. Boneka ini sangat mengerikan karena ia sebelum diletakkan di kuil itu, yaitu disebut-sebut sebagai pembawa malapetaka atau musibah di keluarga di mana tempat boneka itu tinggal, guys. Seperti apa asal-usulnya? Yuk kita simak aja langsung. Mungkin kalau di Indonesia itu sama seperti boneka jenglot ya. Kan katanya boneka jenglot itu rambutnya juga bisa bertambah panjang dan terus bertambah panjang. Nah, boneka mengerikan ini juga begitu. Dia itu bisa terus bertambah panjang rambutnya walaupun sudah dipotong berkali-kali. Ngeri banget ya. Hasil mengejutkan dari seorang ilmuwan di Jepang yang mengklaim bahwa hasil tes forensik pada rambut yang ditumbuhkan pada boneka Okiku itu sama persis dengan rambut yang bertambah panjang atau bertumbuh di anak berusia 10 tahun. Kisah atau asal-usul dari boneka Okiku ini berawal dari kisah seorang gadis atau seorang anak perempuan yang besar di desa terpencil di Jepang. Anak ini gemar memainkan boneka tradisional Jepang yang umumnya itu terbuat dari kayu dan berukuran sekitar 40 cm. Kemudian berpakaian ala orang Jepang, berpakaian kimono, bermata manik-manik yang indah, berambut lebat. Dan diketahui boneka ini didapatkan dari gadis itu yang memberikan adalah kakaknya sendiri yang bernama Ichi Suzuki. Ichi sengaja membelikan boneka ini untuk adiknya yang baru berusia 2 tahun karena dia tahu adiknya itu suka banget memainkan boneka, terutama boneka-boneka tradisional. Dan anak yang berusia 2 tahun yang adiknya itu nggak lain adalah yang bernama Okiku. Dan Okiku tuh sangat senang banget mendapatkan boneka itu. Dia itu sayang banget sama bonekanya itu, sehingga kemana-mana tuh selalu dibawanya, seperti dia memiliki seorang adik gitu. Nah, tapi sayangnya si Okiku itu kemudian dia itu mendapatkan serangan flu. Dia tuh sakit flu dan demam tinggi sehingga kemudian dia meninggal dunia. Pada saat pemakaman, orang tua Okiku berencana meletakkan boneka Okiku itu dikuburkan bersama-sama jenazah Okiku. Tapi karena kesibukan mengurusi pemakamannya itu sehingga kedua orang tuanya itu lupa untuk memasukkan boneka itu ke atau bersama jenazah Okiku di dalam kuburan. Sehingga akhirnya ketika mereka selesai pulang pemakaman, mereka tuh baru menyadari kalau ternyata bonekanya si Okiku itu masih tertinggal di rumah mereka. Lupa dimasukkan ke dalam peti jenazah atau dikuburkan bersama anak mereka si Okiku itu. Akhirnya karena merasa boneka Okiku itu dekat dengan si Okiku, akhirnya boneka itu diletakkan di altar tempat mereka mendoakan
arwah dari si Okiku itu. Jadi kalau di Jepang itu atau di orang-orang Cina itu kan mereka punya altar yang dipakai untuk melakukan doa-doa atau melakukan semacam mendoakan atau melakukan semacam upacara berdoa untuk arwah-arwah yang sudah meninggal. Nah biasanya di altar itu kan ada kayak persembahan-persembahan gitu. Dan selain persembahan-persembahan itu diletakkan juga benda-benda kesayangan dari yang sosok yang meninggal itu, dari orang yang meninggal itu. Makanya bonekanya si Okiku itu kemudian diletakkan di sana. Dan setelah berminggu-minggu diletakkan di meja altar itu, orang tua atau keluarga si Okiku tuh baru menyadari kalau ternyata boneka Okiku yang awalnya rambutnya itu cuma segini, bertambah panjang menjadi sepunggung. Dan kadang-kadang nih kalau kita ngeliatinnya nggak sengaja, kemudian ketika orang tuanya itu ngeliat si boneka itu dengan pandangan nggak sengaja, maka boneka itu akan membalas pandangan dari orang yang melihatnya selayaknya pandangan sosok atau makhluk yang hidup. Dan kadang-kadang dia itu menyunggingkan senyum yang menyeringai, mengerikan. Gimana rasanya coba kalau kamu pas malam-malam mau berdoa untuk keluarga kamu yang udah meninggal, kamu sendirian di ruang doa, kemudian kamu nggak sengaja lihat boneka Okiku itu, kemudian dia melihat pandangan kamu, dia membalas pandangan kamu dengan pandangan yang layaknya manusia hidup, kemudian dia menyeringai, dia senyum menyeringai. Kalau aku sih aku udah kabur ya, ngeri. Tapi sama orang tuanya si Okiku tuh dibiarin aja dia di situ dan dibiarkan selama mereka masih tinggal di situ. Kemudian pada tahun 1938, keluarganya Okiku itu memutuskan untuk pindah ke desa lain yang bernama Desa Sakalin. Awalnya si bonekanya Okiku itu diajak juga ikut mereka, tapi kemudian akhirnya dititipkan di sebuah kuil kuno di Hokkaido yang bernama Manenji. Dan dari biksu atau dari pendeta yang menjaga kuil kuno itu yang juga merawat boneka Okiku itu, beliau tuh mengatakan kalau boneka Okiku itu terus bertambah panjang rambutnya setiap tahun beberapa sentimeter, sehingga si pendeta itu harus memotong rambut Okiku, boneka Okiku itu secara berkala. Oleh karena itu kemudian boneka Okiku itu populer atau dikenal sebagai boneka yang memiliki arwah atau boneka yang berhantu. Banyak juga wisatawan-wisatawan atau turis-turis dari luar negeri yang datang ke kuil itu hanya untuk melihat boneka Okiku itu. Dan mereka mengatakan kalau banyak hal-hal yang mengerikan atau menyeramkan terjadi ketika di malam-malam tertentu mereka mendengar suara seperti ada anak kecil yang bermain-main di ruang di tempat boneka Okiku itu disimpan. Nah, sampai saat ini boneka Okiku itu masih berada di kuil tersebut. Kalau kamu pengen tahu atau pengen merasakan gimana aura seramnya si boneka Okiku itu, kamu bisa berkunjung ke sana ya. Di kuil kuno yang bernama Maneji di Hokkaido, Jepang. Demikianlah riwayat atau asal-usul dari boneka yang bernama Okiku ini, yang sampai saat ini dipercaya dia masih terus bertambah panjang rambutnya sehingga harus terus juga dipotong. Dan boneka ini kemudian menjadi populer dan banyak orang ingin datang mengunjungi dan melihat secara langsung dan merasakan secara langsung energi dari boneka yang dipercaya memiliki arwah atau memiliki roh atau berhantu ini. Kalau kamu pengen diceritain juga tentang boneka-boneka menyeramkan lainnya, kamu boleh komen atau kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Demikianlah ceritaku hari ini. Kalau kamu suka dengan cerita-ceritaku, kamu boleh bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, komen, juga nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan dengan cerita-cerita aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.